Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda dengan baik dan terimalah berkat sukacita dalam ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kembali di dalam kasih Tuhan ya. Kalau pada pagi hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan ya. Meskipun kita dengan keadaan yang kurang nyaman ya, kita harus pakai masker, harus duduk berjauhan, tapi saya percaya pagi hari ini kuasa Tuhan boleh memberkati kita. Kita mau puji dengan satu pujian. Pagi ini Tuhan, semua sidang jemaat-Mu yang hadir pagi ini Tuhan berkati, supaya kami Tuhan boleh merasakan Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap hati-hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap mulut dan hati kami, supaya apa yang kami persembahkan pagi ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami sehingga sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh merasakan satu kemurahan yang besar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati yang bermain musik pagi hari ini. Engkau urapi, Engkau kuduskan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Yang kedua. Haleluya Yesus. Terima kasih.
di hadapan kita adalah tubuh dan darah Yesus. Kita mau mempersiapkan diri kita. Apa yang menjadi ganjalan di dalam hati kita, kita lepaskan. Kita meminta ampun kepada Tuhan supaya kita bisa bersatu dengan darah Yesus pada pagi hari ini, membuat kehidupan kita semakin baru, semakin indah di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini biarlah kuasa Tuhan boleh memberkati saudara, menyembuhkan saudara, menguatkan saudara pada pagi hari ini. Kita mau sambut firman Tuhan ya. Kita mau puji dengan suatu pujian. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu, Ku dimampukan
supaya setiap pujian kami boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu dan kami percaya Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi dengan kuasa-Mu dan Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Dan kami percaya pagi ini Tuhan, biarlah kuasa firman-Mu boleh mengerjakan hidup kami untuk menjadi yang lebih baik, lebih dewasa di dalam Tuhan dan tumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, biarlah ibadah pada pagi ini Engkau bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya tidak ada kuasa lain kecuali kuasa-Mu Tuhan. Mungkin yang kurang percaya pagi ini, yang bimbang pada pagi ini, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, keteguhan bagi setiap yang hadir pagi ini. Supaya Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia untuk berharap dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita boleh di tempat ini berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini nanti boleh memberikan kita semangat kembali di dalam kita melayani Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan tema jangan terpecahkan, ya. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Korintus. Satu Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai ke 13. Sudah menemukan Bapak Ibu? Amin. Ya, 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai yang ke-13, di situ dalam perikopnya dengan judulnya perpecahan dalam jemaat. Saya akan bacakan, Bapak Ibu duduk saja. Ayat yang ke-10. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sefikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau dibaptis dalam nama Paulus? Dan seterusnya Bapak Ibu boleh baca di rumah ya. Saya baca sampai situ aja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus ketika dalam Kisah Para Rasul pasal 18 di situ pelayanan Paulus di Korintus bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila. Di rumahnya situ dia mendirikan persekutuan di situ dan akhirnya berkembang sampai jadi jemaat yang luar biasa. Dan di dalam pemberitaannya firman Tuhan, Paulus di situ boleh menjangka orang-orang Yunani. Bukan hanya orang Yahudi saja yang percaya kepada Tuhan Yesus, katakan mereka menantikan Mesias itu. Dan orang Yunani tidak boleh pada waktu itu, tapi oleh karena hadirnya Paulus di situ, orang-orang Yunani boleh percaya kepada Tuhan. Jadi pelan-pelan Paulus melayani di situ dan akhirnya berkembang dengan luar biasa. Jemaat Korintus menjadi jemaat yang luar biasa. Di dalam pasal yang pertama ayat yang kelima di situ dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan.
Orang-orang Korintus di situ tuh dikatakan bahwa jemaatnya itu kaya dalam segala hal. Karena Korintus adalah kota perdagangan, kota pendidikan. Di situ banyak orang-orang pinter, banyak kesuksesan di situ, orang-orang kaya di situ. Ya, kaya tentang pengetahuan juga. Sehingga ketika Paulus ini mendengar berita yang disampaikan oleh keluarga-aku mengasih tahu bahwa jemaatmu di Korintus sekarang lagi pecah. Lagi banyak perselisihan gitu. Paulus merasa sedih dan dia mengirimkan surat ini kepada Korintus, jemaat Korintus supaya jangan sampai ada perpecahan. Sangat disayangkan dalam keadaan jemaat yang begitu pesat, begitu luar biasanya ada perpecahan di dalamnya. Ya, di situ perpecahan terjadi karena apa? Ketika Paulus sudah meninggalkan Korintus, sudah dilepas itu jemaat Korintus, otomatis ada banyak pengajar-pengajar yang di situ yang mempunyai karisma masing-masing, ya kan? Sehingga jemaat itu mengidolakan siapa yang dianggap dia itu yang paling cocok dengan dirinya. Sehingga mengatakan bahwa di situ dikatakan aku dari golongan Paulus, aku golongan dari Apolos, aku golongan dari Kefas, dan aku golongan dari Kristus. Ada 4 golongan di situ. Berarti ada 4 tokoh-tokoh yang mempengaruhi jemaat. Sebetulnya bukan salahnya tokoh-tokoh tersebut, tetapi jemaat itu mengidolakannya. Ya, sangat disayangkan hanya karena hal tersebut. Gereja Korintus ini ya, jemaat di Korintus yang luar biasa itu bisa terpecahkan. Ya, sehingga jemaat di situ pada merasa yang paling benar. Ya kan? Siapa itu golongan Paulus? Yang mengikuti golongan Paulus merasa bahwa aku cocok dengan Paulus karena dia yang mendirikan gereja ini. Ya kan? Aku cocok dengan Paulus, dia yang mendirikan gereja Korintus ini, dia yang memimpin kita, dia yang mendidik kita, aku cocok dengan dia. Dan kebanyakan yang mengikuti dia, golongan Paulus ini adalah orang-orang Yunani karena merasa karena adanya Paulus aku bisa mengenal Tuhan. Dan mereka mengenal dengan kebebasannya. Tetapi disalahgunakan oleh jemaat. Kebebasan yang dilakukan jemaat tersebut ada yang kebablasan. Sehingga di dalam jemaat tersebut kebebasannya sampai di dalam hal segalanya. Di situ ada percabulan. Ya. Di situ ada hidup serumah dengan istri ayahnya. Ya, kalau kita baca dalam pasal yang keempat. Kebebasan yang ngawur gitu ya. Karena sebentar. Ada triknya. Tes. Nah, jadi di sini golongan Paulus ini yang jemaat yang cocok dengan Paulus karena dia yang mendirikan jemaat ini, dia mengajar kita tentang kebebasan kok. Nah, kebablasan ya. Dan kemudian yang kedua yaitu golongan Apolos. Apolos ini adalah orang yang intelektual. Dia banyak pinter tentang filsafat, sehingga firman-firman yang disampaikan itu ada seling-selingannya dengan filsafat. Tetapi kadangkala orang salah juga waktu itu, lebih utamakan filsafatnya, ya kan? Retorikanya bagus ketika menyampaikan firman Tuhan. Ya, aku cocok dengan Apolos, aku melok Apolos saja, terpecah belah. Kemudian di situ adalah golongan Kefas. Golongan Kefas adalah orang Yahudi, otomatis anggotanya adalah kebanyakan orang Yahudi yang masih pegang adat istiadat, yang masih pegang hukum Taurat yang utama. Berita tentang salib dikatakan suatu kebodohan di dalam firman Tuhan ini. Ya, sing penting itu aturannya kayak gini, kalau itu bahasa roh dan lain sebagainya, wes gak pokoknya. Ya, kayak gitu misalnya ya, pada waktu itu. Apa itu berita tentang salib itu suatu kebodohan, terpecah belah. Kemudian ada golongan Kristus, yaitu mereka yang merasa paling benar. Aku golongan Kristus, pokoknya aku menyembah Tuhan.
Pokoknya Kristus yang aku sembah. Betul memang, tetapi di sini golongan ini salahnya apa? Merasa dirinya yang paling benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali juga di dalam kehidupan gereja kita. Saat ini saya memilih tema seperti ini, saya ingin memberikan kekuatan kepada kita. Kita sudah ditinggalkan oleh Bapak Ibu Gembala. Secara manusia mungkin kita seperti ayam kehilangan induknya. Bapak Gembala di tempat ini belum sempat meregenerasi anaknya. Sehingga saat ini kita bingung siapa yang akan pimpin kita. Tetapi satu hal yang saya inginkan, jangan sampai hal ini membuat kita terpecah belah. Tetapi kita mau ingat apa yang dikatakan Paulus di sini dalam ayat yang ke-10. Mari kita sehati, sepikir, seia, sekata membangun gereja kita. Amin. Haleluya. Jadi jangan terpecah, aku dari golongan A, aku dari golongan B, aku dari golongan C. Jangan sampai kita terpecah seperti itu. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Perpecahan ini terjadi karena apa? Benih perpecahan ini karena apa? Jemaat hanya melihat yang menyampaikan firman Tuhan, hanya melihat yang memimpin, tetapi tidak melihat apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan yaitu firman Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kita salah. Kita menokohkan, kita jadi panutan itu pimpinannya. Jangan sampai salah. Yang penting ada isi firman yang disampaikan tersebut supaya perpecahan tidak ada di dalam tempat kita. Amin. Kita melihat firman-Nya yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Siapapun itu yang menyampaikan, lihat firman-Nya, jangan melihat orangnya. Ya, kalau seringkali kita melihat orangnya kadang-kadang mungkin kecewa gitu ya. Tetapi orang yang menyampaikan firman Tuhan bukan sembarangan menyampaikan, pasti dia juga akan bertanggung jawab terhadap Tuhan apa yang disampaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus ketika melihat hal itu, mendengar kabar hal itu sangat sedih. Sehingga dia di dalam ayat yang ke-10 dikatakan di situ, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Perpecahan itu bisa kita hindari, perpecahan itu tidak akan terjadi di antara kita kalau kita ada kesehatian, seia sekata, erat bersatu, sehati sepikir. Jadi Bapak Ibu yang namanya kesatuan itu bukan keseragaman. Seragam, cocok KB itu satu, belum tentu. Di dalam kita itu pasti ada perbedaan. Di dalam rumah tangga aja kita ada perbedaan, apalagi kita yang banyak. Pasti ada perbedaan satu dengan yang lainnya, tetapi kalau kita bersatu, seia sekata, pasti kita akan kuat. Di dalam kesatuan itu ada kemajuan, ada kemudahan. Kalau kita meskipun berbeda-beda, tetapi kalau kita satu, kita membahas apapun, akan ada kemudahan dan ada kemuliaan Tuhan di situ. Nama Tuhan akan dimuliakan. Semua orang akan merasa terbeban akan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita tidak terpecahkan, harus seia sekata, itu di dalam firman-firmannya itu pasal 1 sampai pasal 4 Bapak Ibu kalau sempat dibaca di rumah. Yaitu yang pertama Paulus mengajarkan jangan kita merasa paling benar. Ya, karena hikmat Allah itu yang paling benar. Pasal yang ke-19. Ayat yang ke-19, maaf. Mulai ayat 18 itu dengan judulnya hikmat Allah dan hikmat manusia. Saya bacakan mulai pasal ayat yang ke-19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Mereka yang merasa paling benar di dalam kelompok Korintus ini, merasa paling arif, baik itu golongan Paulus yang merasa dari golongan Apolos, dari golongan Kefas, dari golongan Kristus. Dia merasa yang paling berhikmat, tetapi Tuhan katakan di situ apa? Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Karena kearifan mereka, hikmat mereka tidak tulus dari hati mereka. Ada sesuatu yang ingin mereka tonjolkan. Ada sesuatu yang aku pengen dilihat. Aku pengen diakui oleh jemaat. Di situ kalau Bapak Ibu baca, Paulus mengatakan, emangnya aku dipilih oleh Rasul itu suatu hal yang enak.
Aku dipilih rasul itu menjadi suatu seperti rendah. Aku memperjuangkan jemaat Korintus dengan berapa minggu yang lalu saya menyampaikan tentang ada singkatnya dengan Korintus. Paulus menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, banyak tantangannya ya, sampai di penjara, sampai melawan hewan buas dan lain sebagainya, binatang buas dan lain sebagainya. Bukan hal yang gampang. Ketika Paulus datang ke jemaat Korintus pun dalam keadaan juga tidak yang pintar, hikmat gitu menghadapi mereka. Tetapi Paulus mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan. Nah, di situ katakan ayat yang saya baca selanjutnya. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat? Ya kan, ini yang kelompoknya Kefas tadi. Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Berbeda-beda. Apa yang maunya jemaat itu beda-beda. Kalau yang orang-orang Yahudi menginginkannya tanda. Mereka minta tanda gitu kan. Dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Apapun yang ada di pikiran kita masing-masing, apapun yang ada di kepala kita masing-masing yang kadang merasa yang paling benar, Tuhan katakan, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya loncat aja ayat sampai ayat ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Seringkali kadang mungkin yang kita merasa kelompok golongan A, polos, golongan ini, wah aku direndahkan gitu ya. Aku dianggap bodoh. Kok dia sih merasa benar? Biarkan saja, bagi Tuhan yang penting jangan kita yang merasa paling benar. Kita harus saling kerjasama ya. Kita harus saling mendengarkan. Kemudian yang kedua, apa yang diinginkan Paulus untuk jemaat Korintus supaya tidak terpecah belah. Pasal yang kedua Bapak Ibu kalau baca di rumah panjang, saya nggak akan baca. Di situ dikatakan bahwa milikilah pikiran Kristus. Apapun yang kita lakukan, pelayanan kita di tempat ini, milikilah pikiran Kristus. Tuhan hanya menginginkan keselamatan diberitakan. Tuhan menginginkan hidupmu menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan inginkan hidup kita menjadi kesaksian buat orang lain. Milikilah pikiran-pikiran Kristus seperti itu. Jadi ketika kita berjemaat, ketika kita melayani Tuhan, kita pandang Tuhan saja. Boleh kita pandang pimpinan kita karena memang mereka yang memimpin. Tetapi yang paling utama kita pandang Tuhan. Milikilah pikiran Kristus, jangan miliki pikiran yang lain-lain. Yang ketiga di situ Paulus mengajarkan kepada kita, dewasalah secara rohani. Ya, pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, di situ dalam perikopnya perselisihan. Perselisihan di tempat itu karena ketidakdewasaan jemaat, ketidakdewasaan para pimpinan yang merasa yang paling benar. Di situ dikatakan Bapak Ibu di dalam ayat yang pertama sampai kedua saya bacakan ayatnya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Waktu pertama kali Paulus masuk di dalam Korintus, kondisi jemaatnya masih seperti itu. Masih seperti manusia jasmani ya. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ternyata sampai sekarang pun sudah ditinggalkan Paulus sekian lama, kok ya masih sama. Masih minum susu, masih belum dewasa. Jemaat tersebut masih gampang dipecah belah oleh kelompok-kelompok ini. Ya kan? Akhirnya Bapak Ibu dalam ayat yang ketiga di situ katakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati,
dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu yang dikasihan, perselisihan itu ada di dalam Korintus karena belum dewasa secara rohani. Ciri-cirinya orang belum dewasa rohani, Paulus katakan apa? Masih iri hati. Kalau kita sudah dewasa, tidak ada rasa iri hati. Kalau ada orang yang lain yang lebih bagus, kalau ada orang lain yang lebih sukses, kita mendukung. Tetapi kalau belum rohani, kita belum dewasa, kita iri. Wih, gue dipilih seorang ini, ya guru perung. Nah, banyak kritik-kritik yang akan kita berikan. Tetapi kalau kita sudah dewasa, kita bisa menerima hal-hal seperti itu. Ya memang dia lebih bagus dan dia lebih pantas. Dia lebih layak. Ya kan? Ciri-cirinya yang orang dewasa rohani di situ Paulus katakan apa tadi? Iri hati yang belum dewasa. Kemudian pasal yang ayat yang keempat. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya kan? Keadaan jemaatnya masih seperti itu. Masih memikirkan hal-hal duniawi, bukan hal-hal rohani. Belum dewasa. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Kalau masih kamu melihat hal-hal seperti itu, kalau kamu masih melakukan hal-hal seperti itu, kamu merasa yang paling benar, kamu belum dewasa, kamu mengagung-agungkan pimpinanmu. Siapa itu Apolos? Siapa itu Paulus? Kan dikatakan seperti itu. Siapa itu Kefas? Siapa itu golongan Kristus? Yang kamu agung-agungkan belum bisa memimpin kamu, mendidik kamu menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Ngapain kita memandang manusia, mari kita pandang Tuhan. Nanti ayat berikutnya Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 saya ulangi. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting itu Allah yang memberi pertumbuhan. Kita ambil positifnya dari golongan Paulus. Kita ambil yang positifnya dari golongan Apolos. Kita ambil positifnya dari golongan Kefas, dari golongan Kristus. Dikatakan di sini yang satu menanam, yang satu menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Artinya apa? Ada kerjasama, saling tahu kelebihannya masing-masing di mana. Kita ambil positifnya, ya kan? Dari golongan A, B, C, D, gak apa-apa banyak golongan, tetapi jangan sampai terjadi perpecahan. Maksudnya bukan enggak apa-apa ada gap-gap itu enggak. Maksudnya ada yang memimpin itu kita banyak, enam pelayan-pelayan kita kan juga banyak. Ya kan? Ada yang di dalam firman, ada yang pujian dan lain sebagainya. Kadang-kala jemaat juga merasa seperti itu. Sepengetahuan saya selama di sini gitu ya. Saya memegang si koordinator pelayanan di tempat ini, yang ngatur pelayanan di tempat ini bertahun-tahun ya. Baru tahun 2019 kemarin saya lepaskan. Itu kadang-kala itu memang jemaat ngomongnya gini, Mbak Endang, aku seneng kalau sing WL itu. Aku enggak seneng kalau sing WL itu, ngadeg terus, capek, ya kan. Aku senangnya WL yang itu. Aku senang kalau yang nyampaikan Pak itu, Pak ini. Ya, karena apa? Kita masih manusianya itu masih melihat si pembawa beritanya, bukan melihat yang disampaikan, bukan melihat firman yang disampaikan. Ya, mari setelah ini kita mau dewasa secara rohani, siapapun yang menyampaikan firman, siapapun yang WL, siapapun yang memimpin di tempat ini, nanti kita di sini jangan melihat hal-hal seperti itu. Kita terima mereka apa adanya, kita terima bahwa itu yang terbaik dari Tuhan. Kita lihat apa yang diberitakan. Ya, kemudian saya baca selanjutnya. Tujuh ya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting itu Tuhan. Firman yang disampaikan, Tuhan yang diberitakan itu membuat kita tumbuh menjadi dewasa. Ya. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Karena kami adalah kawan sekerja Allah.
kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ini yang harus kita garis bawahi. Siapapun kita di sini, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, kita adalah rekan sekerja Allah. Jangan sampai terjadi gap-gap, jangan terjadi kelompok-kelompok seperti di jemaat Korintus ini. Kita adalah kawan sekerja Allah. Kalau kawan itu ya pasti rukun, kalau kawan itu pasti ya bisa kerjasama, bukan musuh gitu ya. Dan kamu jemaat adalah ladang Allah. Ladang berarti yang diupayakan, ladang yang dikerjakan. Jemaat adalah ladangnya Tuhan. Kita kerjakan ladang Tuhan ini dengan bekerja sama, kita kerjakan dengan kerukunan, kita kerjakan dengan seia, sekata, sehati, sepikir bersama-sama. Kita adalah bangunan Allah. Kristus adalah kepala buat kita. Dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Saya akan tidak bahas itu. Nah, ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi masing-masing itu, baik itu pimpinan, harus memperhatikan bagaimana kamu membangun jemaat kita di tempat ini ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar kita mengajar di tempat ini pasti dasarnya adalah Kristus. Dasar pelayanan kita di tempat ini pasti dasarnya adalah ajaran Kristus ya. Salom 4 ayat yang ke-14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Artinya apa? Mau ditegur ya kan? Ayat yang ke-14. Kita akan tahan uji. Jika pekerjaan dibangun, seseorang itu tahan uji. Kita masing-masing jemaat ataupun kita pelayan Tuhan, tahan uji. Dengan apa yang terjadi di sekitar kita, kita tidak blok A, B, C, D, ya kan? Kita akan tetap bertahan. Kita akan tetap gereja, kita akan tetap berdiri teguh. Amin, Bapak Ibu. Ayat yang saya loncat langsung, ayat yang ke-16. Sebentar. Pasal yang keempat, maaf saya lupa, pasal yang keempat. Saya tadi baca salah. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-14 maksud saya. Sebentar. Maaf. Ini keempat. Maaf, tadi kan yang pertama, jangan merasa paling benar. Yang kedua, milikilah pikiran Kristus. Yang ketiga, dewasalah secara rohani. Yang keempat, jangan sombong. 1 Korintus pasal 3 ayat 18. 1 Korintus 3 ayat yang ke-18 sampai 23. Maaf, tadi saya bacanya salah ya, makanya nyambung ya. Yang keempat, jangan sombong. Pasal yang keempat, pasal ketiga ayat 18. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada orang di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ya, maksudnya di sini jangan sombong merasa yang paling berhikmat, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Sampai situ dulu. Nah, di situ Bapak Ibu, yang merasa paling cerdik, jangan merasa yang paling berhikmat. Ya, dan ayat 20 tadi, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Kalau kita hanya merasa yang paling di hadapan Tuhan sia-sia belaka. Ya, saya baca dulu sampai selesai. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik
dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milikmu. Di situ dikatakan artinya jangan sombong, ya kan? Semua itu milik Kristus. Ya. Hikmat kita enggak lebih dari hikmatnya Tuhan. Sepandai-pandainya kita masih dikatakan Tuhan di situ. Kadang Tuhan masih katakan kita bodoh, ya. Yang kelima, Tuhan yang menilai pelayanan kita. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap Tuhan di dalam pelayanan kita. Pasal yang keempat, ya. Ayat yang pertama, ya ini tadi yang maaf yang saya salah ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi yang kelima itu Tuhan yang menilai pelayanan kita, jadi kita harus bertanggung jawab terhadap pelayanan kita. Kita dipercayakan oleh Tuhan ya, hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Rahasia Allah yaitu kebenaran firman Tuhan itu dipercayakan kepada kita pelayan-pelayan Tuhan untuk disampaikan. Ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bapak Ibu, mari kita bertanggung jawab masing-masing terhadap Tuhan atas pelayanan kita. Ya, kita dituntut oleh Tuhan, kita dipercayai oleh Tuhan melayani di tempat ini. Kalau kita masing-masing memiliki perasaan itu, rasa itu, tidak akan terjadi perpecahan di antara kita. Ya, ayat yang ketiga dan empat, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Yang menghakimi nanti kita adalah Tuhan. Apa yang kita lakukan, pelayanan kita, apapun hidup kita pun, Tuhan yang akan menghakimi. Bertanggung jawablah masing-masing pelayanan kita. Baik di dalam segi apapun pelayanan kita di tempat ini, mari kita belajar bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menilai. Manusia jemaat di sini boleh menilai. Oh si itu yang lebih baik, oh si itu yang lebih bagus, oh yang itu lebih benar, yang itu yang benar. Kita boleh menilai hal-hal seperti, tapi jangan lupa bagi pelayan-pelayan di Tuhan yang menilai kita Tuhan. Mungkin manusia masih menilainya itu objektif, ya subjektif, ya kebalik ya. Yang menilai manusia itu subjektif, melihat karena aku suka ajaran Paulus, golongan Apolos lebih suka kepada Apolos, ya. Golongan Paulus lebih suka kepada Apolos, dia menilai lebih bagus. Tetapi Tuhan katakan di sini yang menilai adalah Tuhan, bukan manusia. Ya, yang kemudian yang berikutnya, yang keenam terakhir, rendahkanlah dirimu. Yang tadi sudah saya sampaikan, seorang rasul, ayat yang ke-9 dari pasal yang keempat. Dalam pasal yang keempat, mulai ayat ke-6 situ judulnya adalah rendahkanlah dirimu. Saya ambil yang ayat ke-9 aja. Bapak Ibu boleh baca di rumah. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Seorang rasul itu bukan suatu hal yang gampang, ya kan? Tetapi dipilih menjadi rasul itu adalah kehendak Tuhan. Paulus tidak sombong. Di situ katakan, apa karena saya membaptis Gaius, apakah saya membaptis Stefanus dan lain sebagainya sehingga kalian lebih percayai gitu. Enggak. Paulus tetap rendah diri. Dia mengajari kepada jemaat. Ayat 10, kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kamu hina. Ya, ayat yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Paulus mengirimkan suratnya ini menegur jemaat Korintus, kenapa kamu kok terpecah belah hanya gara-gara kamu cocok sama golongan Apolos, kamu cocok dengan golongan Kefas, kamu cocok dengan golongan Paulus, kamu cocok dengan golongan Kristus. Aku ini mengasihi kamu, aku tegur karena aku mengasihi kamu, jangan seperti itu. Mari kita kerjasama, mari kita sehati, sepikir, seia, sekata.
Apolos menanam, ini menyiram. Tuhan yang menumbuhkan, kita kerja bareng sama-sama, kita rekan sekerja Allah. Jangan kita tergap-gap, ya. Ayat yang berikutnya 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang diberitakan kepadamu. Meskipun banyak bapa, meskipun banyak pimpinan di jemaat Korintus itu, akulah, Tuhanlah yang menjadi bapamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Turutilah teladannya Paulus melayani jemaat. Turutilah teladan Kristus di dalam melayani. Tidak ada kesombongan. Jangan merasa yang paling benar. Milikilah pikiran Kristus. Dewasalah secara rohani. Ya kan? Kemudian jangan sombong. Dan kita mempertanggungjawabkan pelayanan kita terhadap Tuhan. Karena Tuhan yang menilai. Rendahkanlah dirimu. Ya, ayat yang berikutnya 17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi Paulus di sini benar-benar mengerti apa yang dibutuhkan oleh jemaat Korintus yang lagi terpecah belah. Harus ada satu orang yang menjadi penengah, harus ada seorang yang menjadi moderator buat mereka supaya tidak terpecah belah. Akhirnya dikirimlah Timotius ke tempat itu untuk membantu mereka, mengingatkan mereka, membenarkan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu, kalau kita mau kembalikan untuk keadaan gereja kita di tempat ini, mungkin saat ini kita kehilangan Bapak Gembala, Ibu Gembala, belum ada yang memimpin. Kita bersyukur dari pengurus cepat tanggap, dikirimkan, ya kan, hamba Tuhan ke tempat ini untuk membantu kita. Kita sambut mereka dengan baik. Kita sambut mereka segala ide-idenya, bantuannya kita sambut dengan baik. Siapapun yang dikirim ke tempat ini, kita dengarkan. Jangan melihat orang, oh bapak iku pasti kok bolo iku, oh bapak iku pasti bolo iku. Tidak usah berpikiran seperti itu. Paulus ajarkan kepada kita, terimalah siapapun yang dikirim tempat ini dengan lapang dada. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Kondisi kita yang saat ini seperti masih membutuhkan pimpinan Bapak Gembala karena nggak ada. Tetapi kita bersyukur di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini masih tetap mau bekerja sama. Kita bersyukur jemaat Tuhan kita masih setia kepada gereja di tempat ini. Kita bersyukur pelayan-pelayan Tuhan ini terbeban untuk pekerjaan Tuhan di tempat kita. Sangat bersyukur sekali. Banyak pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini tetap bertanggung jawab dengan pelayanannya meskipun sudah tidak ada Bapak Gembala. Kita mari bahu-membahu membangun gereja di tempat ini. Amin. Ada satu firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel. Masih ada waktunya ya. Dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke 37 ayat 1 sampai 10. Sudah tidak asing lagi. Kita masih ada waktu, kita baca sebentar. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan cepat. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalamnya supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah
suara sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya, hai kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Nah, Bapak Ibu, ini suatu cerita yang sudah kita sering dengarkan. Ketika Yehezkiel dibawa oleh Tuhan, diberikan suatu penglihatan. Tulang-tulang itu adalah gambaran orang Israel yang terpecah belah, mati. Terbengkalai ke sana kemari tulang-tulang tersebut, ya kan? Tetapi Yehezkiel disuruh bernubuat oleh Tuhan. Berikanlah nafas kepada tulang itu. Bernubuatlah supaya gerak. Apa yang terjadi kalau difilmkan ini mungkin sangat bagus, ya kan? Setelah bernubuat diberikan nafas hidup oleh Yehezkiel. Berderak-derak tulang-tulang itu berjalan sendiri mencari pasangannya masing-masing. Dan ditumbuhkan di situ urat-urat dan daging-daging kemudian kulit sehingga utuh menjadi sebuah manusia. Dan ketika sudah berderak-derak bangkit menjadi apa tadi ayat 10? Suatu tentara yang sangat besar. Bapak Ibu, ini kerinduan kita di tempat ini, kerinduan saya di tempat ini, jemaat Tuhan mungkin yang masih saat ini belum bersatu, belum rukun, masih gap-gapan. Kita bernubuatkan, kita memakai kata-kata profetik kita memakai kata-kata iman kita. Dalam nama Yesus kita pasti bersatu. Bergerak tulang-tulang itu menjadi hidup, menjadi suatu tentara yang besar. Menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang luar biasa. Kita imani jemaat yang sangat besar di tempat ini akan terjadi. Amin. Puji nama Tuhan, kalau kita bisa bersatu, pasti segala sesuatu itu bisa terjadi. Ya, mari kita belajar satu dengan yang lainnya, bertanggung jawab terhadap pelayanan kita masing-masing. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Meskipun mungkin agak panjang, tetapi firman Tuhan ini boleh menguatkan kita jemaat di tempat ini. Ayo kita bersehati, sehati, sefikir. Ya, untuk kemajuan gereja di tempat ini. Bapak Ibu mau? Amin. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kita akan tutup di dalam doa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan waktu selanjutnya nanti setelah kita doa firman, saya serahkan yang melayani perjamuan suci. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami untuk jemaat di tempat ini bersatu, seia sekata, sehati, sefikir untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mengagung-agungkan pimpinan-pimpinan di dalam pelayanan tempat ini. Kami Tuhan tidak mau menjadi kelompok-kelompok A, B, C, D, tetapi kami mau bersatu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan firman-Mu saat ini sudah menjadi rema kekuatan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-Mu semua yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan suci. Kami serahkan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Semua pelayan perjamuan dimohon untuk ke depan. Terima
kasih. Kita angkat satu pujian. Satukan kami Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sebibit. Biar kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sebibit. Biar kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Saudara, di depan kita ada anggur dan roti, dan sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu itu menyelamatkan kita. Bukan cuma karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita, tapi lewat tubuh dan darah Tuhan itu akan membuat kita itu makin bersatu. Dan kesatuan lewat darah Kristus itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Maut pun bisa memisahkan sementara. Toh nanti sampai surga kita dipertemukan kembali. Kalau kita bersaudara lewat darah daging secara kekeluargaan, secara manusiawi, itu pun kalau ada masalah sudah tidak saudara-saudaraan, gak pakai. Tapi pengorbanan Kristus sudah mempersatukan kita. Kita berasal dari berbagai macam bangsa, daerah, dipersatukan di tanah merah ini di GBT Emmanuel. Itu karena karya Tuhan. Dan Tuhan memakai hambanya Bapak Pendeta Petrus, suami istri. Kami pun tahun 2000 dan 2001 membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tempat ini pun bukan tempat yang asing bagi saya. Saya menganggap almarhum Bapak dan Ibu Pendeta Petrus itu seperti orang tua saya. Saya bukan siapa-siapa, tapi darah Kristus, pengorbanan Kristus yang mempersatukan. Jangan sampai dicerai-beraikan oleh apapun juga. Mari kita tetap bersatu, membangun tubuh Kristus di tempat ini, yang sudah dirintis beberapa puluh tahun oleh hambanya. Dan itu menjadi tugas kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Dan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan itu akan mempersatukan kita makin erat, makin semangat. Ingat pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu yang sudah mengampuni kita, membebaskan kita dari semua belenggu dosa, dan kita diselamatkan karena Tuhan. Dan sekarang giliran kita, apa yang kau perbuat untuk Tuhan? Kalau Tuhan sudah mempersatukan kita, mari kita bekerja bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, bukan untuk siapa-siapa. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, hendaklah engkau tetap bersatu di dalam Tuhan. Berbagai macam perbedaan, kalau itu bisa bersatu, itu menambah keindahan di dalam hidup berjemaat di tempat ini. Kita angkat pujian ini dengan lembut, dengan satu permohonan. Haleluya. Jadikan
kita bangkit berdiri. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu. Firman Tuhan berkata, sebelum engkau datang, bereskan dulu, baru engkau datang. Mari kita belajar melepaskan pengampunan buat saudara-saudara kita yang mungkin sudah menyakiti kita. Haleluya, layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, layakkan kami. Mungkin masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami melepaskan roh pengampunan itu. Ampuni saudara-saudara kami, ampuni kami, supaya perjamuan kudus ini betul-betul memberkati dalam setiap hidup kami. Layakkan hamba-Mu yang sebentar akan membagikan anggur dan hosti ini, supaya hamba-Mu boleh dilayakkan dan pelayanannya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat hosti di atas kepala kita. Ini lambang dari tubuh Kristus. 2000 tahun yang lalu dipecah-pecahkan buat kita. Tubuhnya dikorbankan.
hanya untuk kita orang yang berdosa. Kita angkat hosti di atas kepala kita, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Ini lambang darah Kristus yang sudah tercurah buat kita. Menggantikan kita yang seharusnya kita mati. Tapi darah Kristus tercurah, membasuh kita dan membenarkan kita. Dan oleh bilur-bilurnya, firman Tuhan mencatat, penyakitmu sudah disembuhkan. Tinggal percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita sudah mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. 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 Saya minta Bapak Simanjuntak berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan kasih-Mu, lawatan-Mu terjadi atas kami. Bahkan pagi hari ini kami boleh
diberkati oleh Tuhan, baik lewat pujian, firman Tuhan, bahkan dengan kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan semuanya ini boleh menguatkan setiap iman percaya kami, agar kami boleh tetap semakin teguh di dalam Engkau. Dan kami boleh tetap satu seperti firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan di antara kami. Kami boleh tetap saling mengasihi, karena kami adalah satu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, agar hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu pagi hari ini yang sudah memberitakan atau melayani kami untuk perjamuan kudus di tempat ini. Biarlah Engkau tetap mengurapi, memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Engkau tetap menjadikan hidupnya menjadi berkat bagi setiap orang, agar nama-Mu Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau. Inilah Tuhan sebagian doa ucapan syukur dan permohonan kami pagi hari ini. Kami mohonkan kepada Bapa kami yang di surga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.